Shalom saudara, ternyata ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden di DKI dan Jakarta, Surabaya, itu dua wilayah yang jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia, memiliki keyakinan bahwa kecil kemungkinannya bagi mereka untuk tertular virus corona. Di Jakarta katanya sebuah survei mengatakan 77% responden survei yakin bahwa kemungkinan mereka tertular COVID-19 kecil dan sangat kecil. Di Surabaya angkanya mencapai 59%. Akibatnya apa? Ternyata tingkat persepsi risiko mereka rendah. Mereka mungkin bawa masker, tapi maskernya disimpan di dompet, di saku, dipakai di dagu, karena mereka menganggap remeh kemungkinan mereka terkena virus corona. 70% sebuah survei pernah mengatakan warga di Jawa Timur tidak memakai masker. Saudara, akibatnya sekarang kita mengalami peningkatan angka penularan COVID-19 begitu tinggi di Indonesia, sehingga caranya adalah apa? Mereka yang tidak pakai masker, pelanggar PSBB dimasukkan ke peti mati COVID-19, dan saat ini kita mengalami PSBB yang bagian kedua yang katanya dianggap ketat juga. Saudara, saya mau bicara tentang keyakinan, kewaspadaan dan tindakan kita. Survei tadi mengatakan bahwa orang-orang di Jakarta, Surabaya punya keyakinan, oh enggak kena virus corona, enggak bakal tertular. Tapi keyakinan tidak boleh membuat kita tidak waspada, bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang sembarangan dalam bertindak. Alkitab memberikan kita gambaran dalam 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telahnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yakobus 4:7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka akan lari daripadamu. Kita pasti punya keyakinan semua pada firman Tuhan, dan Alkitab mengatakan kita punya lawan, musuh kita adalah si iblis. Jadi musuh kita orang percaya, saudara, bukan darah dan daging, bukan bos kita di kantor yang buat kita sakit hati, bukan mertua kita yang buat kita mungkin kepahitan, bukan. Lawan kita adalah si iblis. Tetapi keyakinan kita terhadap peperangan rohani ini membuat kita harus waspada, dan kita harus punya tindakan. Coba baca sekali lagi ayat ini, berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Faith without works is death. Kita punya keyakinan akan perlindungan Tuhan, akan tetapi kita harus waspada dan tindakan kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Saudara, itulah sebabnya saya selalu menganjurkan jemaat Tuhan untuk melakukan 3M. Apa itu? Selalu menjaga jarak, kita selalu cuci tangan, dan kita selalu memakai yang namanya masker. Itu adalah keyakinan yang disertai dengan kewaspadaan dan tindakan kita. Saudara-saudara sekalian, kita tetap punya ibadah dalam 2 format. Kita ada ibadah yang setting di rumah saya, dan ada ibadah jam 10 juga yang dilakukan di gereja dengan live streaming. 2 khotbah yang berbeda. Saya percaya kalau Bapak Ibu sekalian tetap mengikuti ibadah, membuka hati, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita belajar firman Tuhan, sama-sama kita meyakini akan janji Tuhan, kita pasti menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Kita punya ibadah khusus buat anak-anak jam 9, orang tua, opa, oma, om, tante. Jangan lupa selalu ajak anak-anak kita untuk tetap belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, bersama-sama bersekutu walaupun secara online. Ibadah jam 9 setiap hari Minggu. Dan anak-anak muda, jam 3 sore kita ada ibadah khusus. Brother Ruli Simurangkir akan bagian firman Tuhan. Orang-orang muda tetap harus bertumbuh, harus kuat dalam Tuhan. Dan saya percaya walaupun suasana pandemi COVID-19 belum kita lalui, namun kemenangannya dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.